Jadi kan Quran itu kan menyuruh bersungguh-sungguh mencari jalan Tuhan. Waladina jatuh, dalil. Yang kita yakini kebenaran juga belum tentu di hadapan Allah itu benar, karena wallahu a'lam kalau kita habis ngaji ini. Tetapi kita itu hanya disuruh Allah memperjuangkan apa yang kita yakini. Jangan pernah tidak memperjuangkan apa yang kita yakini. Kita di dalam memperjuangkan tentu banyak keliru, banyak khilaf, banyak salah. Tapi Allah akan memaklumi selagi kita istiqomah. Nah itu. Jadi ya sebagaimana wali kutub pun bisa keliru, bisa salah, tapi tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbohong, apalagi menipu. Apalagi kita yang orang biasa, kita bisa keliru, bisa salah, tapi tetap selamat, tetap diselamatkan oleh Allah, karena itu janji Allah. Subulana bukan sabil, subulana, kalau jamak kok. Jadi banyak jalan, makanya ya kalau soal misalnya pakai uang macam-macam. Muhibin guru sekumpul, seresiko saya ngoprak-oprak seperti ini, kecuali orang-orang yang dekat guru sekumpul kan kemungkinan salah paham itu jauh lebih besar daripada paham ini. Kemungkinan itu salah paham. Artinya saya sedang melawan arus besar ya. Karena murid guru sekumpul yang utama juga tidak banyak dan sudah banyak yang meninggal juga. Ya urusanku kan hanya dengan guru sekumpul. Siapa aja boleh membantah. Yang tidak mungkin membantah kan guru sekumpul. Gitu loh. Jadi ya misalnya saya apa yang saya lakukan seperti ini. Kan banyak muhibin guru saya, guru Ki Abdul Muhid, Abi Yatim Yati, pasti kemungkinan salah paham itu besar. Tapi saya kan nggak urusan saya kan dengan batin, dengan Ki Abdul Muhid, karena itulah tajalinya Rasulullah untuk diri saya, itulah tajalinya Allah untuk saya. Kan urusan saya dengan Allah, karena Allah itu bukan teman sekolah saya ya lewat orang guru saya kan gitu kan. Ya kan orang salafi langsung Allah nggak, apa itu teman SD-mu kan. Buat teman mondokmu di Dalwa. Ya kan harus lewat jalan toh. Dekatkan diri kalian pada Tuhan kalian melalui wasilah-wasilah kan gitu toh. Jadi saya itu begitu. Nah, saya agak bebas karena guru-guru saya kan secara jasa kan sudah wafat. Jadi agak bebas. Bahkan misalnya putranya salah paham dengan saya pun saya nggak urusan. Saya nggak urusan saya dengan guru saya. Dan harus berani. Dan kalau saya mau cari aman loh, aku cari semua jadi baik aja, mesti follower saya banyak. Dan untuk kepentingan ini misalnya orang menuduh karena tidak berani bersaing dakwah dengan mereka, saya nggak pernah dakwah keluar kok. Saya itu nggak pernah mau ngisi pengajian, nggak pernah mau. Mau saya dilarang Ki Abdul Muhid, kamu di rumah aja. Makanya saya nyanyi supaya bisa keluar. Kan itu. Dulu itu saya laris ngisi pengajian, dakwah kemana-mana, ceramah kemana-mana. Tiba-tiba itu Kiai itu bilang, wah Kiai Fuad sekarang pandai berpidato. Cuma bilang gitu aja. Artinya, oke, stop. Udah, jadwal semua saya batalkan. Iya, kalau saya mau saya sama populer lah dengan Gus Miftah dengan yang lain-lain lah. Bukan itu, bahkan saya mencari masa pun nggak boleh saya itu. Bikin pondok nggak boleh ada sekolah, macam-macam. Udah kamu itu anu aja, yang penting apa itu lakukan apa yang kamu yakini, caranya itu metodenya itu untuk kamu itu begini. Intinya itu saya cuma suruh bikin kacau banyak orang aja lah, biar orang berpikir menjadi lebih tepat. Iya gitu aja. Itu tapi santri takut saya dikit ya juara internasional kok. Dan itu ada perjanjiannya juga dengan Mbah Tim itu. Saya bilang kalau Mbah Tim itu sanad Quran saya salah satunya kan dari Mbah Tim, di samping dari Kiai Munawir. Kiai Munawir itu kan adik sepupu Mbah Biu saya. Nah dari sanad Mbah Tim itu kan saya tidak diizinkan ikut MTQ. Nah, makanya saya nawar sama Mbah Tim. Ya saya nggak ikut MTQ, tapi anak saya harus boleh. Gitu. Ya boleh tapi nggak boleh juara nasional. Mbah Tim juga gitu. Oke, nggak boleh juara nasional, nggak boleh juara satu nasional nggak boleh. Oke, tapi muridnya anakku harus boleh juara lomba. Ya boleh, bahkan internasional. Nah gitu. Saya kan istilah dengan Mbah Tim soal MTQ. Karena bagi saya MTQ itu menyatukan sanad. Dan hari ini terbukti Kiai Bunyai Nafis. Sekarang yang paling senior kan Hafidhah itu di Jogja kan Bunyai Nafis bin Kiai Ali Maksum. Itu beliau bilang bahwa dunia tahfidz di dunia MTQ itu sekarang dibenahi oleh Salafi Wahabi. NU udah kalah. Nah, makanya saya menggerakkan lagi kelas tahfidz.
Dia suruh anak saya sekarang agak diinisiasi lah, agak cari bibit macam-macam. Dan nanti kalau semua misalnya lembaga Al-Quran apa nasional dipegang Salafi gimana? Saking nggak ada kadernya Nahdliyin di dunia kafir nasional. Anak saya itu sekarang menjadi anggota Dewan Juri Nasional. Padahal umurnya baru 29. Teman-temannya udah semua. Ya karena dari kelompok Nahdliyin nggak ada yang standar speknya itu dapat gitu loh. Nah, anak saya kalau MTQ di tingkat nasional Hifdzul Quran 30 juz pasti ada ketika dia tidak bisa mengucapkan, tidak bisa menjawab pertanyaan. Ininya tiba-tiba kayak dipekak sama Mbak Tim apa tuh, nggak bisa bunyi, ya udah. Nggak pernah bisa juara. Udah 3 kali kan maju di tingkat nasional. Kalau tingkat daerah boleh juara. Ya, begitu final pasti begitu. Pasti ada satu ayat yang dia nggak bisa kayak dicekek gitu. Ya Mbak Tim soal maka uang. Karena memang perjanjiannya begitu dengan saya. Jadi siting gitu Pak. Kalau saya itu tawar menawar gitu. Mau Rasulullah juga Islam itu tawar menawar kalau bisa Allah toh 50, 45 kan tawar menawar terus. Saya tidak segigi Rasulullah. Nawarnya cuma sekali. Rasulullah berapa kali nawarnya? Ya tak? Kita diajari Rasulullah untuk tawar menawar. Allah saja ditawar mau. Apalagi guru kita. Nah itulah bentuk cinta. Itulah bentuk cinta. Tapi sejak kecil memang saya itu hanya tertarik dengan cinta. Maka istri saya sekarang banyak. Yang lain itu menurut saya selesai dengan cinta. Saya itu dirusak oleh syariat kok masalahnya. Lah aku TK itu tiap malam bisa kok jagongan kalau kan Nabi kok biyen iki. Bahasa orang syariat ketemu kan Nabi kan aku kudu maca ini hilang kan Nabi ini. Ya saya cerita bola-balik toh. Saya ditanya teman sama yang lebih gede lah, saya umur 4 tahun, 3 tahun. Rondowati apa aku? Kan saya nggak tahu. Dijawab nanti, tanya siapa aja boleh. Aku nggak tanya siapa, aku tanya Rasulullah, tanya Nabi. Aku mau tanya, apa Rondowati itu apa? Itu Rondowati jeruk mandul di sawat itu kan Nabi. Oh lali Rasulullah SAW. Gitu, hati saya langsung kayak itu waktu saya TK, begitu saya SD, diajari salat macam-macam, kanjeng Nabi kan ora atau kepak lah. Inilah. Salat wis kanjeng Nabi ku angel banget. Di aksen nggak bisa kecuali kamu harus begini, harus riado, harus maca salat ini. Baik. Bisa. Mau dulu ada TV itu kanjeng Nabi. Saya kan nggak bisa bahasa Jawa halus kan, masih TK. Wah, iso nggak TV lah. Ya bisa Pak. Nah gitu, kamu bisa bikin TV ya? Ya bisa Pak. Loh kamu nggak bikin, ya memang kurang kerjaan. Saya teringat tuh belum lama loh kejadian-kejadian karena ada santri tanya, saya ngajari anak saya yang masih 3 tahun 4 tahun, kamu ajaklah bicara Pak Rasulullah. Aku mau juga, aku biar tahu guru kui. Aku biar ono guru kui mus, guru kui. Bahasa ono guru yang ceto ya, mau rusak. Dan itu bukan karena saya hebat, enggak, karena ini kata-kata Mbak Tim ya. Mbak Tim bilang nanti Mbak Di punya salah anakmu yang kedua nanti laki-laki kasih nama Fuad, itu yang dari Kiai. Itu udah jelas. Yang ngajari Mukhid, Abdul Mukhid, itu jelas ya. Nanti saya tempel. Itu ibu saya sedang hamil kakak saya. Masih sperma di. Iya. Kasih nama Fuad kan gitu loh. Dan ASI aja saya nggak boleh minum. Iya, ASI itu nggak boleh minum ASI ibu saya. Ngampangi sama nenek saya. Ibu saya kan kerja di pasar. Jadi tidak memenuhi syarat kebersihan rezeki yang standar. Jadi saya itu di neneni ibu saya itu 2 minggu. Tapi habis nenek pasti muntah. Terus dikasih air tajin itu. Kalau bukan dari nenekku, muntah juga. Jadi dikasih tajin dari nenekku. Jadi saya nggak pernah minum ASI. Makanya sebelum saya istriku itu banyak seperti sekarang. Sejak kecil mau sedang jadab, sedang usul, sedang apapun, kalau ketemu perempuan yang saya lihat itu guruku ya saya lihat apapun kayak itu nggak sadar. Jadi saya lihat itu astagfirullah. Tapi nggak apa-apa kan, dia sekali kan nggak bisa. Tapi selalu pandang saya itu bukan wajah, bukan anu. Ya, karena saya nggak pernah numpain ibu saya. Makanya saya sekarang saya balas dendam mengoleksi
Maka pesan saya kepada istri kalau anak laki-laki kasih nenek sebanyak-banyaknya, nanti tidak kayak bapaknya. Itu saya belajar fikih macam-macam ya tetap kayak belajar, meskipun saya nggak suka ya ilmu alat macam. Tapi setiap ketemu mau perempuan itu anak-anak, mau nenek-nenek bunyai sekalipun, istri wali pun saya nggak sadar. Astagfirullah. Ya saya ada pamen itu karena yang belum terpenuhi itu dendam itu kan perlu dibawa ke psikolog. Nah setelah istrinya banyak sembuh. Istri satu masih ya gitu, istri dua masih gitu, istri tiga masih gitu, istri empat sekarang udah nggak anu lah. Nah dulu itu tanpa sadar otomatis saya lihat mesti pakai kalung. Iya. Dan syariat itu selalu belakangan. Alam bawah sadar dulu lihat, terus teringat nggak boleh ini. Astagfirullah. Kan itu nanti lupa lagi. Astagfirullah lagi. Saya tahu bahwa itu nggak boleh, tapi ini bawah sadar saya nggak bisa saya kendalikan. Iya. Tapi sebentar ya. Untuk menanamkan cinta caranya gimana? Memang Ghazali kan ditelusuri secara filosofis macam-macam, akhirnya contoh ya sudah kita berdoa saja kan. Mau Ghazali kan bingung kok, aku jatuh sampai bingung kok, apalagi cuma kita, apalagi cuma anak-anaknya Abia Yusuf. Memang Ghazali aja contoh, akhirnya ya sudahlah berdoa karena dari kapanullah yuk timanya ya satu-satunya jalan secara syar'i cuma berdoa. Makanya saya bilang tadi Allah marzuqni mubaka itu saya ulang-ulang 3 kali. Kalau saya baca Ratibul Ngatas warzuqna mahabbatahum itu saya ulang 3 kali gitu loh. Ini kan rekomendasi Imam Ghazali itu jenius kan, yang jenius saja bingung apalagi kita. Iya kan? Iya makanya saya itu nggak minta apa-apa sama Allah, yang penting minta cinta. Setelah dikasih cinta, yang lain-lain juga jangan lupa. Banyak ketinggalannya. Tapi kalau sudah diberi cinta, itu diberi apapun. Maka nggak ada gunanya juga. Kalau makanya sih Rabbina al-Adawiyah, ya Allah kalau saya beribadah hanya karena takut neraka, masuk neraka. Tapi karena itu karena memang hakmu, cintaku, ya masukkan aku ke dalam dirimu, ke dalam surgamu, ke dalam ridhomu. Itu ya jelas masuk akal toh. Kalau dapat cinta itu artinya dapat apa-apa. Kalau berteman misalnya, saya berteman dengan jenengan Bu, kan saya kan cuma bisa jagongan, bisa ngomong macam-macam, gitu. Ya cinta, tapi kan tidak ada ikatan syar'inya. Kalau saya dengan istri saya, cinta ada ikatan syar'inya, apa aja boleh kan, kecuali duburnya, kan itu kan. Nah itu loh. Ya gitu, kalau udah dapat cinta itu nggak ada hitung-hitungan daulah jannah dulu Indonesia buat cinta. Masa hitung-hitungan dengan pelacur tadi 1 jam berapa kan itu. Kalau cinta ya nggak hitung-hitungan. Gitu. Saya tidak mengejar ibadah, saya tidak mengejar ilmu, saya mengejar cinta. Itulah satu-satunya. Dan bermula dari omongan saya itu dikonfirmasi sama saudara-saudara semua, anak-anak guru saya masih hidup semua. Dan Ki Abdul Muhid guru saya kan dulu sastrawan, penulis puisi di koran. Sejak saya begitu resmi menjadi murid beliau langganan koran hanya untuk memantau tulisan saya. Aku kan nulis artikel hikmah Isra Mi'raj itu melambung-lambung gini, hebat dasar lah. Oh Maulid Nabi, kata-katanya itu mengerikan lah, gitu. Terus saya kadang-kadang nulis puisi yang jorok-jorok, gitu loh, secara simbolik, gitu loh. Aku kangen itu tadi, gitu loh. Tak simbol kayak bunga, tak simbol kayak apa. Nah, Kiai itu selalu membahas syair saya, puisi saya. Padahal saya malu, begitu keluar puisi saya yang jorok itu, ketemu itu langsung, wah, aku senang banget sama syairmu, puisimu. Saya kan malu. Saya jawab, 3 hari sebelumnya kan saya nulis artikel tentang Isra Mi'raj. Enggak, kalau itu tuh di kitab banyak. Ibnu Arabi lebih canggih menjelaskan itu. Muhyiddin Ibnu Arabi lebih canggih dari kamu. Kamu nggak ada apa, tapi si ilmu itu menarik banget. Aku mau banget. Padahal puisiku jorok. Iya memang simbolik. Ada bunga, ada rumput, ada embun. Tapi sebenarnya itu ya, itu nuruti itu hasrat payudara itu.
dipuji-puji. Nah sejak saat itu, oh saya harus mengembangkan pola komunikasi, pola sastra ya, apa jenenge, pola-pola komunikasi lah, sastra itu komunikasi lah. Harus bangsa ngarut, bangsa badek mangani itu harus saya kembangkan dalam perspektif damtara saya. Dan itu ternyata ya efektif. Guru itu mah nggak pernah salah sih kalau ngajari muridnya. Nah setelah ini ya, Kiai Abdul kan nggak pernah baca koran. Begitu saya jadi muridnya, langsung di koran, langganan koran lokal sini, Kedaulatan Rakyat dulu. Kemudian pesan sama anak-anaknya, kayak teman-temanmu, koran mana saja yang ada tulisannya Fuad harus dibeli, harus saya baca. Sampai segitunya loh mengamati saya. Iya. Dulu saya hidup itu dari nulis. Ya wartawan, pengamat sosial. Penulis lepas. Nulis bukan nulis berita, nulis artikel. Gus Dur itu dulu saya sering kritik karena saya belum paham Gus Dur. Kadang-kadang itu cocok, kadang-kadang nggak cocok. Saya itu paham Gus Dur dengan istikharah, tidak dengan otak saya. Nggak bisa, nggak kuat saya, otak saya nggak. Mesti kadang paham, kadang setuju, kadang membantah. Begitu saya istikharah saya itu ya, aku dikasih tahu cara istikharah khusus untuk Gus Dur. Untuk mengistikharah Gus Dur itu 3 hari puasa dan ada wirid, sholawat macam-macam 3 hari puasa. Begitu berbuka puasa pada hari ketiga langsung Gus Dur itu wali, saya bilang gitu. Semua orang yang bertamu ke rumah saya, sejak dulu kan rumah saya memang tempat ngepos orang macam-macam. Tak kasih tahu, Gus Dur wali, saksikan bahwa Gus Dur wali. Nah kamu percaya boleh, nggak percaya boleh. Tapi aku ya, kamu saksi ya, aku menyatakan Gus Dur wali. Terus sama teman-teman, kamu kok jadi orang gila ya? Ngapain ya? Baru baca wirid apa kamu? Kemarin kamu kritis sama Gus Dur, sekarang wali. Nah itu ya. Nah, sejak saat itu saya semakin mencintai Gus Dur. Bahkan ada cerita ya, Mbah Tim sudah bilang saya masih sperma, nanti saya jadi seperti sekarang namanya Fuad. Saya nggak begitu percaya. Dan saya membantah, saya membangkang, saya tidak mau jadi kiai. Makanya saya pernah ateis supaya tidak jadi kiai. Nggak mau saya, apa-apaan sih. Dimyati Banten tuh. Gitu saya tuh. Wali-wali tapi jangan mendikte saya dong. Bukan gitu. Dan ketika tobat, itu lewat Mbah Mat Watu Congol ya. Ketika tobat, pertemuan pertama kali dengan Mbah Dim itu, saya ngetes Mbah Dim wali kutub apa bener, apa enggak itu loh. Oh, tak tes wali. Dan Mbah Dim bilang ya, ini Fuad kiai, lah ya ini mau ngetes aku. Fuad ora percaya aku wali. Nah, iya. Wis nang ngetes, wali wis dites. Iya. Wali kita tes. Tapi begitu tes DNA lolos, oh aku langsung wes aku tak pateni gelem tak belah tok nyemplung rokok mau siap sami nawa tona udah didiklah saya suruh masuk sumur, masuk jurang, masuk apa siap. Tidak ada saya tidak akan sedikit pun membantah. Dan saya jatuh cinta. Gitu loh. Maka kalau ingin saya cintai, kalau ingin saya panggil Habib ya tes DNA. Kalau terbukti dari dia ya Habib. Kalau enggak ya. Kalau tes DNA saya tersambung Rasulullah, kalau enggak ya udah. Jadi Islam itu harus dijelaskan secara rasional. Memang banyak hal di dalam Islam yang akal itu nggak akan sampai. Tetapi itu terlalu sedikit lah. Dan itu khusus banget lah. Gitu. Tapi secara umum ajaran Islam itu masuk akal. Yang tidak masuk akal pasti bukan ajaran Islam. Nggak usah pakai dalil nakli dulu, akli dulu sekarang dibalik.